Jumlah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Kendal tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, pada tahun 2022 tercatat jumlah ODGJ sebanyak 2.726 orang. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.584 orang atau bertambah 142 orang. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi penanganan ODGJ yang diadakan oleh Bagian Kesehatan Kendal Rabu 23 November 2022. Rakor dihadiri lintas OPD, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, dan Tradip Satpol PP Kecamatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kendal, Siswanto, mengatakan rata-rata ODGJ masih usia produktif. Menurut analisanya, meningkatnya jumlah ODGJ karena kesulitan ekonomi ketika kondisi pandemi COVID-19, diantaranya akibat kena PHK. Kalau dari sudut pandang kesehatan ya Mas ya, naiknya itu karena begini, kita tahu pandemi 2 tahun terakhir, khususnya tahun 20 dan 21 itu kan mempengaruhi sosial ekonomi secara umum. Ada banyaknya PHK, ada banyaknya pengurangan pekerjaan sehingga terdampak juga dengan orang-orang yang ada gangguan mentalnya. Itu kalau dari sisi saya sebagai tenaga kesehatan. Berarti PLT Kepala Bagian Kesehatan Kendal Junaidi mengatakan salah satu wacana adalah membangun rumah singgah untuk menampung ODGJ supaya bisa ditangani dengan baik. Harapan dari kami dengan adanya ODGJ di Kabupaten Kendal untuk bisa segera ditindaklanjuti karena dengan jumlah setiap tahunnya itu ada peningkatan sebagaimana data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan. 2 tahun terakhir ini kan ada kenaikan sekitar 167 untuk ODGJ. Makanya kami berharap kita yang ada di OPD terkait terutama baik dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP maupun yang lainnya itu sama-sama mendukung untuk penanganan ODGJ sehingga ODGJ yang ada di Kabupaten Kendal angkanya bisa kita turunkan. Jadi ada wacana untuk menggunakan itu semacam rumah singgah ataupun apanti itu kira-kira gimana Pak? Itu menurut kami sangat bagus sekali karena informasi yang sementara ini kami terima, laporan dari teman kami itu ODGJ yang selama ini beliau itu mendapatkan perawatan baik dari rumah sakit atau mungkin spesialis, itu biasanya setelah beliau itu mendapatkan rehabilitasi atau perawatan, sewaktu selesai itu beliau tidak diterima oleh pihak keluarganya atau bahkan dari pihak masyarakat yang ada di lingkungan sekitar mengucilkan. Sehingga tadi sewaktu rapat kami juga mengusulkan kepada narasumber maupun kepada para peserta sebagaimana tadi sudah disampaikan melalui Bu Caca itu untuk bisa mendirikan yaitu pantai rehabilitasi sehingga bisa menampung ODGJ yang baru saja direhab untuk sementara ditampung di situ sehingga nanti kalau benar-benar sudah boleh bisa kembali ke keluarga maupun ke masyarakat dan bisa diterima dengan baik oleh keluarga maupun masyarakat. Dari luar daerah yang tiba-tiba datang Pak, ini berarti ada drop-dropan orang ini penanganannya yang tadi sudah bisa diarahkan dengan program-program ini karena itu jelas alamatnya Kendal. Perilaku. Jadi perilaku itu karena ada faktor internal, ada faktor semua masyarakat Nabui yang tampilkan ini. Cara rehabnya dan itu akan membutuhkan tenaga medis yang sangat banyak dan tidak menumpuk satu tempat, satu lokasi. Secara pemikiran seperti itu kalau menurut saya. Kalau di rumah singgah atau tempat penampungan, menurut saya itu se-Jawa Tengah yang dipasung itu data kita kan ada sekitar 24. Kemudian di Kabupaten Kendal, yang khusus Kendal. Iya, di Kabupaten Kendal yang tersebar ada di beberapa kecamatan, Singorojo, Limbangan, kemudian ada yang di wilayah Sokorjo, Selokaton, dan lain sebagainya. 24? Ya. Itu penanganannya gimana Pak? Baiknya gimana? Jadi untuk yang dipasung itu yang pertama kita akan komunikasi dengan keluarganya. Karena alasan keluarga dipasung katanya biar nggak ngawasi terus-menerus karena dia berusaha untuk ngeluyur alias keluar dari rumah. Itu yang alasan pertama. Yang kedua karena malu. Sehingga kita melakukan pendekatan secara langsung terhadap keluarga
indahnya itu untuk tidak dipasung dan kita menjembatani untuk melakukan rujukan guna mendapatkan perawatan. Tapi ternyata tetap ada yang ngotot nggak mau karena alasan malu. ODGJ. Memang ada rencana bikin rumah singgah atau gimana? Sudah ada usulan dari Dewan ke Pak untuk kalau itu kita belum ada, tetapi ke depan jika memang ada tempat dan lokasi yang memang memadai ODGJ dengan jumlah yang sangat banyak, kita upayakan supaya bisa menangani ODGJ.